ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita kembali membincang tentang jenis-jenis kalimat di dalam Al-Quran. Setelah kita mempelajari kalimat taqwa, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini ditemukan dalam surah Ibrahim ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Alam tara kaifa daraballahu mathala. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya setiap masa, pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, surah Ibrahim ayat ke-24 ini merupakan dasar pembicaraan kita tentang kalimat thayyibah. Secara bahasa, thayyibah berasal dari kata-kata toba. Toba itu artinya enak, bersih, dan tumbuh. Secara bahasa, menurut Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, bahwa toba itu artinya adalah enak, bersih, dan tumbuh. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan informasi sedikit tentang karakter daripada kalimat thayyibah. Kalimatnya enak didengar, kemudian pesannya bersih, tidak ada yang kotor, jorok, yang tidak nyaman kita dengar. Kemudian tidak sekedar itu, tapi tumbuh. Ya, dia akan tumbuh. Kalimat ini seperti kita melempar biji, kemudian dia sampai ke dalam hati manusia, kemudian tertanam ke dalam hati mereka, kemudian menumbuhkan semangat orang untuk melakukan sesuatu. Nah, dari sini kalimat thayyibah bisa kita dapatkan karakternya, tabiatnya dari makna bahasa yang kita pelajari. Enak, kemudian bersih, dan tumbuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kalau kita melihat makna yang diberikan oleh para ulama fikih tentang kalimat thayyibah, atau kalimat thayyibah adalah at-ta'bir al-masyru' alladhi yajuzu lil muslim an yu'abbira bihi. Ungkapan yang disyariatkan. Jadi istilahnya itu
ungkapan takbir, ungkapan yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh kepada setiap muslim untuk mengungkapkan. Jadi setiap kalimat yang boleh diungkapkan tidak mengandung unsur larangan, itu disebut dengan kalimat thayyibah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nah kalau kita melihat daripada makna-makna kalimat thayyibah tersebut, insya Allah kita akan melihat bagaimana kalimat ini memiliki keistimewaan dan bagaimana nanti dampaknya dalam kehidupan manusia. Kalimat thayyibah adalah salah satu di antara cabang iman. Jadi kalau kita melihat pohon, ya, pohon itu ada akarnya, maka kalimat thayyibah itu merupakan salah satu di antara cabang daripada iman. Nah, makanya memang di dalam Islam itu pilihannya hanya dua. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah perkataan yang baik atau diam, ya, atau diam. Nah, jadi pilihannya Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di cabang iman falyaqul khairan, mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah ini, kalimat yang masyru' ini adalah cabang daripada iman. Jadi dia luar biasa. Kalimat ini, kalimat thayyibah ini, kalimat yang baik, yang enak didengar, kemudian tidak ada tidak ada kedengaran yang jorok di situ, dan bisa menumbuhkan, ya, bisa menumbuhkan semangat orang, ide baru, inspirasi baru dari apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, kalimat ini adalah muwafaqah lisyara', selalu atau ciri daripada kalimat thayyibah itu selalu bersejalan dengan syariat, ya, sejalan dengan syariat, dan selalu yang diajak adalah mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghindarkan orang dari hal-hal yang mungkar. Nah, ini kalimat thayyibah selalu cirinya adalah mengajak orang, atau selalu cirinya adalah sesuai dan sejalan dengan syariat. Yang ketiga, kalimat ini akan, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dia akan naik ke langit, ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kata Allah. Kepadanya lah akan naik kalimat thayyib itu. Lalu dengan kalimat inilah pintu langit itu akan dibuka. Jadi ini pintu langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini akan diangkat, ya, ke langit, lalu pintu langit akan dibuka dengan kalimat thayyibah ini, menggambarkan bagaimana apresiasi Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat yang baik. Kemudian selanjutnya kalimat thayyibah ini akan berbuah kepada thayyib lagi, ya. Jadi kullu ihsan la yakunu jaza'u ilal ihsan. Setiap perbuatan yang baik itu akan dibalas dengan kebaikan lagi. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat yang baik, itu buahnya kepada apa? Buahnya akan yang paling pertama ke dirinya sendiri, dia akan termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian dengan kalimat thayyibah ini setan tidak terlalu mudah untuk masuk
menyelinap ke dalam kelompok-kelompok manusia. Nah, yang bikin setan itu mudah untuk mengendalikan manusia adalah ketika kata-kata itu keluar, tidak terkontrol, lalu ada yang disakiti, dari kata-kata tersakiti, tersinggung, mulai setan bisik-bisikan itu ke orang tuh. Ya, apa kamu senang dengan perkataan dia? Mulai dia masuk. Ya. Nah, ketika kita memilih kata-kata yang baik itu, setan sulit untuk mencari celah untuk mengadu domba manusia. Ini juga diantara pentingnya kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah ini. Nah, bentuknya seperti apa kalimat thayyibah itu? Contohnya, munadatu al-mad'u bi ahabbil asma' ilaih. Manggil orang dengan panggilan yang paling dia sukai. Itu kalimat thayyibah. Di antaranya, panggillah orang dengan gelar panggilan yang terbaik yang paling dia sukai. Itu orang senang dipanggil itu dengan kata-kata, dengan panggilan nama yang terbaik. Karena ada orang ya yang namanya udah bagus-bagus, lalu dia dicari kelemahannya, hanya dipanggil dengan kelemahan tersebut. Orang tuh nggak suka sebenarnya, tapi kadang-kadang dia seolah-olah tersenyum, tapi senyumnya senyum nggak nyaman kepada kita itu. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalimat thayyibah adalah kita berusaha untuk mencari panggilan mana yang paling dia sukai. Itu akan masuk ke hati dan orang senang dengan kita yang suka untuk memilih kalimat yang baik itu untuk dia. Yang kedua, ad-du'a lil mad'u bi an yahdiyahu ya wa yashrah sadrahu wa yaftah alaih. Mendoakan orang supaya mendapatkan hidayah, itu pokoknya nggak sulit kita untuk melakukan itu. Kita kirim WA ke orang, kita ucapkan tulis di mana, di Facebook atau di mana saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, terhindar dari segala bala. Itu orang senang dan itu nggak sulit. Nah, itu kalimat thayyibah di antaranya. Kemudian tasywiq al-mad'u ilal istijabah li amrillahi ta'ala. Memberikan kepada orang-orang, teman-teman, saudara-saudara kita yang kita ajak untuk mereka tergugah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih kalimat-kalimat yang terbaik sehingga dia termotivasi, tumbuh semangat, keinginan dia untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyampaikan kalimat yang baik, perintah Allah, perintah Rasul, lalu orang yang mendengarkannya menjadi benci dengan kalimat Allah, dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Kenapa? Gara-gara kita menyampaikan pesan Allah dan pesan Rasul yang tidak pas untuk mereka. Harus kita upayakan dengan kalimat thayyibah sehingga orang menjadi tertarik untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kalimat thayyibah adalah kita memang serius ketika mengucapkan kalimat itu, kita hubungkan dengan kehidupan nyata kita yang mengucapkan. Ini bentuk dari kalimat thayyibah dan memiliki kekuatan yang sangat kuat bagi kata-kata yang kita keluarkan. Dan jangan sampai kalimat thayyibah itu yang keluar dari mulut dicederai oleh kita sendiri dengan cara kita tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan. Pencinta ilmu komunikasi Islam di antara bentuk kalimat thayyibah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ngajak orang melakukan kebaikan, mencegah orang melakukan kemungkaran dengan cara-cara hikmah dan mau'izah hasanah. Nah, ini kemudian di antaranya tazkirul mad'u bi fadlil a'mal as-salihah, mengingatkan saudara-saudara kita dengan amal-amal terbaik, keutamaan-keutamaan amal yang mendorong dia
untuk senang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian di antara kalimat thayyibah adalah taqdim asyukur likulli man sahama fi nashri al-khair wa da'wah. Mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang memiliki kontribusi mengembangkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini ucapan makasih itu kan nggak sulit gitu ya. Jangan terlalu pelit kita untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang, sekecil apapun kontribusi orang, ucapkan. Itu di antara bentuk kalimat thayyibah. Kemudian di antaranya tasji' a'malil birri wal khair, memotivasi orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam segala bentuknya. Ya, kita arahkan semuanya kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian menulis kalimat-kalimat, kata-kata yang bagus-bagus di majalah, kemudian di koran-koran, di internet, di medsos dan sebagainya, kalimat-kalimat yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan di antaranya juga adalah hidayatul dhal, memberikan arahan kepada orang yang tersesat, mengajarkan orang yang tidak tahu, kemudian membimbing orang yang lagi sesat jalan gitu ya. Itu semua adalah salah satu di antara bentuk kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah ini macam-macam, dan yang paling utama dari kalimat thayyibah itu juga adalah la ilaha illallah. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, la ilaha illallah ini memiliki makna yang banyak sekali. Dia sebagai kalimat pelindung, melindungi orang dari syirik dan sebagainya. Dan kalimat thayyibah juga, la ilaha illallah juga adalah kalimat thayyibah, bisa mengembangkan semangat orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Nah, kalimat thayyibah ini sangat kokoh, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh seperti pohon yang baik, akarnya itu menghunjam ya, jauh ke dalam bumi, kemudian karena kekuatan akar itu maka batangnya menjadi kokoh, mau digoyang oleh angin dari semua arah pun biasanya dia akan bertahan dengan baik dan tidak akan mudah untuk tercerabut dan tumbang. Nah, ini gambaran tentang kalimat thayyibah. Ini akan kokoh, bertahan lama di hati manusia, memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan manusia. Tidak hanya kokoh, tapi dia bisa berkembang menjadi kekuatan sehingga orang itu ingin melaksanakan perbuatan baik dengan kalimat yang sudah kita tancapkan ke dalam hati mereka tersebut. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah banyak sekali contoh-contoh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Setiap pagi dan sore ada zikir namanya azkar as-sabah wal masa. Setiap pagi dan sore itu ada zikir pagi dan petang. Mari kita upayakan betul, amalkan ini. Ini semacam afirmasi upaya kita untuk terus mendoktrin diri, menanamkan di dalam hati kita vitamin, kekuatan dalam hati kita dengan kalimat thayyibah itu. Di antara contohnya, ya, contoh ketika pagi dan petang kita diajarkan oleh Rasul untuk mengucapkan 8 perkara yang harus kita hindari. Sehingga pagi-pagi kita sudah minta kepada Allah supaya kita terhindar dari 8 penyakit mental ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 yang kita diajarkan sama Rasul, pagi petang ucapkan itu, tanamkan ke dalam hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham dan hazan. Ham itu adalah kesedihan atau kegalauan yang menggelayut di hati, berpikir tentang
masa depan yang tidak jelas. Itu namanya ham. Hazan adalah kesedihan yang selalu terbayang-bayang, trauma masa lalu. Itu juga akan mengganggu pikiran orang. Kemudian wa'audzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ajaz. Ajaz itu artinya adalah merasa tak punya potensi. Wal kasal, penyakit malas. Wa'audzubika minal jubun. Aku berlindung kepadamu dari jubun, dari sikap pengecut. Ya. Jumni wal bukhli, aku berlindung kepadamu dari penyakit bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini, aku berlindung kepadamu dari terlilitnya aku dari hutang, dan wa qahrir rijal, dan nanti akan berada di bawah kungkungan orang lain. Nah, pagi-pagi kita sudah minta kepada Allah terhindar dari sini, dari 8 penyakit mental yang harus kita hilangkan ini. Nah, kalau kita berusaha untuk terus ditanamkan ke dalam diri kita kalimat ini, ya, kalimat-kalimat ini, berlindung dari segala hal yang tidak baik ini kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul semangat kita untuk menghilangkan rasa ham, menghilangkan hazan dan seterusnya. Lalu akan menjadi kekuatan, akhirnya kita bisa berlepas diri atau dilepaskan oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlepas diri dari 8 penyakit mental ini. Kemudian lanjut lagi kita minta kepada Allah, Allahumma inni, Allah ma'afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku. Wa'afini fi sami, sehatkan pendengaranku. Wa'afini fi basari, sehatkan penglihatanku. Minta kepada Allah seperti itu. Nah, kalau kita sudah minta sama Allah, pasti kita akan berusaha untuk berjuang, berusaha. Bagaimana supaya permintaan kita itu sesuai dengan usaha kita. Hanya kita berolahraga, jaga fisik dengan istirahat yang cukup, tidak merusaknya dengan hal-hal yang bisa merusak tubuh dan sebagainya. Kita buktikan keinginan kita kepada Allah. Kemudian minta juga, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Pagi-pagi saya menyebutnya ada 3 doktrin yang kita tanamkan ke dalam diri. Yang pertama, menghilangkan penyakit mental. Yang kedua, berusaha untuk sehat fisik. Yang ketiga, sehat iman kita dan sehat ekonomi kita. Itu kita selalu ucapkan di pagi-pagi hari kita. Insya Allah seringnya kita mengucapkan ini dengan pemaknaan yang mantap. Kita ikuti dengan semangat kita untuk membuktikan apa yang kita minta kepada Allah. Insya Allah kalimat thayyibah ini akan menumbuhkan kesuksesan, membuahkan kesuksesan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kalimat thayyibah seperti inilah yang perlu terus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam bentuknya tadi. Bisa memanggil orang untuk diri sendiri seperti yang kami contohkan, bisa untuk orang lain, memanggil orang dengan yang terbaik, mengajak orang dengan kata-kata terbaik dan sebagainya. Mudah-mudahan inilah yang terus kita produksi, kita kembangkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan kita mengembangkan kalimat thayyibah ini, kita sendiri insya Allah akan nyaman, akan selamat, dan insya Allah juga akan memberikan kenyamanan bagi orang lain. Selamat untuk mempraktekkan kalimat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam memproduksi kalimat-kalimat terbaik dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dan memberikan kenyamanan bagi sesama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.